lagi bersama saya Trisha di video kelima. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan digital dan tips menjaga keamanan digital, serta kekerasan berbasis gender online dan cara mengatasinya. Keamanan digital adalah salah satu upaya perlindungan aset digital dan identitas pribadi di media digital atau online. Identitas digital terbagi atas dua kategori, yaitu atribut digital dan aktivitas digital. Atribut digital seperti tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat email, riwayat kesehatan, biometrik seperti sidik jari dan eye scan, dan rekening bank. Aktivitas digital berupa interaksi atau aktivitas di media sosial seperti like, komen, dan share pada akun-akun di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa riwayat pembelian dan histori pencarian. Simpan data secara offline. Jangan pernah menyimpan informasi pribadi seperti scan KTP atau SIM atau kartu keluarga secara online atau bahkan menyebarkan di media sosial. Saat ini memang ada banyak layanan cloud yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data secara online. Namun sayangnya ada saja celah yang dicari oleh peretas untuk mengambil data kita yang tersimpan secara online. Untuk itu, menyimpan secara offline ke dalam flash disk atau hard disk eksternal dapat menghindarkan data kita dari ancaman cyber di website yang aman. Ada kalanya memungkinkan kita membutuhkan data pribadi untuk dibagikan sebagai syarat-syarat registrasi atau sejenisnya. Sebelum mengirimkan data tersebut, periksalah keamanan website tersebut. Pastikan website yang dipakai minimal memiliki sertifikat SSL di dalamnya. Untuk mengetahui apakah suatu website memiliki sertifikat SSL, kita cukup melihat ikon gembok yang terdapat di ujung paling kiri kolom URL. Sebaliknya, website tanpa sertifikat SSL biasanya memiliki ikon gembok yang dicoret. Kita juga bisa melihat alamat website yang dipakai apakah tercantum HTTPS di awalan alamat. SSL sendiri merupakan sistem yang mengenkripsi koneksi dan data pengunjung menuju server. Ketiga, memastikan koneksi internet aman. Apapun aktivitas online yang kita lakukan, baik itu berbelanja atau melakukan transaksi perbankan di sebuah situs online, pastikan koneksi yang digunakan aman. Hindari menggunakan internet umum seperti jaringan Wi-Fi umum atau sejenisnya, karena ada kemungkinan data kita bisa bocor di jaringan tersebut. Manfaatkan internet pribadi untuk mencegah kebocoran data. Selain itu, kita juga bisa menambah keamanan koneksi dengan memanfaatkan VPN untuk menutup IP address pribadi kita. 4. Menggunakan kata sandi yang kuat. Perkuat kata sandi setidaknya 8-12 karakter yang terdiri dari huruf besar dan kecil. Kombinasi antara huruf dan angka serta simbol bisa menjadi pilihan untuk memperkuat kata sandi yang kita buat. Menggunakan kata sandi yang lemah membuat peretas mampu menjebol akun kita dengan metode brute force. Hindari pula menggunakan kata sandi yang sama di setiap platform untuk mencegah peretasan. Kelima, lakukan autentikasi 2 faktor. Bila aplikasi atau website yang kita memiliki fitur autentikasi 2 faktor, tidak ada salahnya untuk mengaktifkan fitur tersebut untuk mencegah akun kita digunakan oleh pihak lain. Autentikasi 2 faktor bisa dalam bentuk sidik jari, wajah, dan kode OTP. Apapun bentuknya, autentikasi akan mencegah pencurian data dari pengguna yang tidak semestinya. Keenam, gunakan enkripsi pada aset digital. Enkripsi ini akan mencegah orang lain untuk mengklaim data yang kita miliki. 7. Cek kembali link tidak dikenal. Jangan asal mengklik link yang diberikan oleh orang lain yang tidak kita kenal. Link seperti ini ditakutkan merupakan link jebakan yang mengarahkan seseorang menuju ke situs berbahaya. Website tujuannya dapat berupa situs phishing yang tampilannya mirip dengan website aslinya. Jangan sampai kita terlanjur memasukkan data-data pribadi sebelum memastikan apakah link tersebut benar-benar asli dan aman. KBGO adalah tindakan kekerasan atau pelecehan seksual
yang merugikan salah satu gender, terutama perempuan. Kekerasan ini melalui perantara teknologi internet. KBGO bukanlah tindak kekerasan secara fisik, melainkan tindak kekerasan secara verbal. Ada beberapa bentuk umum KBGO yang perlu diketahui. Pertama, cyberbullying, mengintimidasi seseorang dengan menggunakan teknologi digital. Yang kedua, doxing, mengungkapkan atau mempublikasikan informasi pribadi tentang seseorang secara online. Yang ketiga, cyberstalking, menggunakan internet untuk menguntit atau melecehkan orang lain. Yang keempat, pornografi non-konsensual, mendistribusi gambar grafis seksual tanpa persetujuan. Yang kelima, pelecehan, seperti pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan. Yang keenam, ancaman dan kekerasan langsung baik seksual atau fisik. Yang ketujuh, trolling, sengaja membuat orang lain kesal dengan mengunggah konten yang menghasut. Pelaku KBGO biasanya merupakan orang yang kenal dengan korban. Tujuan pelaku melakukan kejahatan ini ada bermacam-macam, yaitu untuk mengambil keuntungan ekonomi dari korban, mempermalukan atau membuat korban merasa terasing di lingkungannya. Alasannya pun karena sakit hati atau untuk balas dendam, atau yang lebih parahnya untuk kesenangan semata. Yang pertama, dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri. Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal yang dilakukan pelaku kepada kita atau kepada korban secara detail dari awal sampai akhir. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwajib. Kedua, pantau situasi yang dihadapi. Meski tidak memungkinkan, apakah mungkin untuk menghadapi pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri? Pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri sendiri. Ketiga, menghubungi bantuan. Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan yang terdekat dari lokasi tempat kita. Misalnya bantuan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, pendampingan psikologis seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital. Keempat, lapor dan blokir pelaku di ranah online. Kamu juga berhak untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform online yang digunakan. Sampai sini saja penjelasan singkat mengenai tips menjaga keamanan digital serta pengertian kekerasan berbasis gender online dan cara mengatasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.